Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan, Allah curahkan kepada kita. Khususnya Allah muliakan kita untuk kita bisa berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa untuk bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang ingin Allah muliakan dunia dan akhirat. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, maka Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Jadi orang yang mengkaji ilmu agama tanda orang yang ingin Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diberi kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu sampai pembahasan kita pada akhlak-akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bahwa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, bahwa akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an, bahwa dahulu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Apa maknanya akhlaknya beliau adalah Al-Qur'an? Ay yatakhallaqu bima amarahu Allahu fihi fayarda biridahu wa yaskhatu bisakhatihi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ridho apa yang diridhoi oleh Allah. Nabi Muhammad suka apa yang disukai oleh Allah. Wa yaskhatu bisakhatihi, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murka dengan apa yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Apapun yang disukai, yang diridhoi oleh Allah, itu diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah, itu dibenci oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita bisa tahu bahwa Allah ridha atau Allah murka tergantung apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha atau murka. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang disenangi, disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya ada orang yang menganggap bahwa apa yang datang dari Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianggap tidak benar atau tidak baik atau tidak sempurna, maka berarti menganggap apa yang diajarkan oleh Allah tidak baik, tidak sempurna, ya. Karena apa? Semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Banyak para ulama menjelaskan bahwa banyak keyakinan-keyakinan atau ucapan-ucapan yang membuat orang menjadi murtad. Bukan haram lagi, tapi murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, apa contohnya? Menganggap hukumnya Allah kurang baik, menganggap hukumnya Allah itu kurang pantas. Ini masa seperti ini, mengucapkan seperti ini, masa hukum Allah seperti ini sih, nggak pantas, nggak sesuai, nggak baik, nggak sempurna. Itu hukumnya bukan haram lagi. Orang yang mengucapkan seperti ini hukumnya murtad, keluar daripada agama Islam. Kalau tidak bertobat dari ucapannya ini sampai meninggalnya dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min. Karena seakan-akan menganggap ajarannya Allah nggak sempurna, nggak baik. Allah nggak sempurna. Apa yang diajarkan oleh Allah nggak pantas, ya. Berarti nggak yakin, nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menjelaskan orang yang mengucapkan bahwa sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu istilahnya tidak tidak baik atau menjijikkan, misalnya pakai siwak, siwak itu jijik misalnya. Ya, itu hukumnya murtad, bukan dosa lagi, keluar daripada agama. Atau orang yang mengucapkan, saya nggak mau menjalankan ini, hukumnya sunnah, niatnya merendahkan sunnah, ya, sunnah kene misalnya, nggak mau, ya, itu hukumnya murtad. Jadi apapun merendahkan apa yang datang dari Allah, merendahkan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu membuat orang menjadi murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai hamba yang beriman, kita wajib meyakini bahwa apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya sempurna, karena semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha sempurna, Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa kana la yaghdabu li nafsihi wa la yantaqimu laha. Dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak marah untuk dirinya sendiri. Maknanya jika hak dirinya yang dilanggar, dirinya yang direndahkan, dihina, hak dirinya, beliau tidak marah. Wala yantaqimulaha, beliau tidak membalas dendam karena kalau seandainya hak dirinya yang dilanggar. Walakin idza udhi'a haqqullahi la yaqumu ahadun li ghadabihi. Namun jika dilanggar haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau Nabi Muhammad marah. La yaqumu ahadun li ghadabi, bahkan siapapun tidak bisa menghalangi marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
ciri sifat tanda orang yang kuat imannya kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, jika hak dirinya dilanggar pemaaf, hak Allah yang dilanggar pemarah. Ini ciri sifatnya, akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan kebanyakan orang kebalik. Ya, kalau hak Allah yang dilanggar, direndahkan, dihina Allah dan Rasulnya, pemaaf. Ya, kita doakan biar dapat hidayah. Ya, jangan keras-keras. Ya, nggak boleh marah itu. Ya, pemaaf. Ya, biarin saja. Ya, ini. Tapi kalau hak dirinya yang dilanggar, oh marahnya luar biasa, lapor polisi. Ya, dilaporkan, dipenjarakan. Ya. Ini terbalik dengan akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, kalau dirinya dihina, orang tuanya dihina, anaknya dihina, marah-marahnya luar biasa. Allah dan Rasulnya yang dihina biasa saja. Ini kebalikan akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang beriman seharusnya sifatnya terbalik. Kalau hak dirinya yang dilanggar, pemaaf. Nabi Muhammad dicaci, dimaki, dilempari, diludahi dan lain sebagainya, beliau memaafkan. Bahkan beliau mendoakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka nggak tahu. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, nggak ada yang marah seperti marahnya Nabi kita Nabi Muhammad. Itu tanda orang yang mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Ini tanda orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun fahishan wala mutafahishan. Ya, sama seperti halnya ya, di dalam keluarga Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan jika kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang diridhoi, diberkahi oleh Allah, kita harus punya dua sifat. Ya, sebagai orang tua harus punya dua sifat. Yang pertama sifat pemaaf. Kalau seandainya hak dirinya yang dilanggar, suami melanggar hak istri, istri melanggar hak suami, pemaaf, ya, memaafkan. Tapi kalau di dalam keluarganya ada yang melanggar haknya Allah, baru pemarah. Ini baru keluarga yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jangan terbalik. Kalau ada dalam keluarganya meninggalkan sholat, meninggalkan perintahnya Allah, berbuat maksiat, pemaaf. Ya, pelan-pelan, jangan dipaksa, doakan dapat hidayah. Tapi kalau hak dirinya yang dilanggar, waduh, marahnya luar biasa. Saya ini suamimu, kamu harus itu ini, marah-marah. Ya, istri hak dirinya dilanggar oleh suaminya, marah-marah. Ya, ini kebalikan akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sifatnya itu tidak kasar, tidak keras. Wala ayyaban, tidak suka mencela, tidak suka mencela apapun Nabi Muhammad. Jadi jangan kita suka mencela. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau disuguhkan makanan yang beliau tidak sukai, beliau diam. Beliau berdiam, tidak makan. Ya, kalau nggak suka, kalau beliau suka, beliau makan. Ya, kalau nggak suka, nggak perlu sampai mencela. Ya, ini masakan apa sih? Ya, nggak bisa masak dan lain sebagainya. Ya, jangan suka mencela. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak pernah mencela apapun, bahkan tidak pernah melihat kekurangan apapun. Orang yang selalu melihat kekurangan berarti tandanya itu orang kurang, memiliki kekurangan. Orang yang suka melihat kelebihan berarti orang ini punya kelebihan. Kan kadang orang suka mencela melihat kekurangan. Masuk ke dalam rumah orang, oh ini kok seperti ini sih. Ya, ini kok seperti ini, melihat orang lain ya, pakaiannya, apanya, semuanya yang dilihat adalah kekurangannya, mencela. Ya.
Ini tandanya orang ini punya kekurangan. Tapi orang yang tidak melihat kekurangan, melihat kelebihannya, ini orang punya fadilah, punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu. Contohnya adalah seperti pernah Nabi Isa alaihissalam bersama sahabat-sahabatnya ketika sedang berjalan, lalu ada bangkai seekor anjing. Bangkainya seekor anjing, ya, bangkainya udah busuk. Ini sahabat-sahabatnya Nabi Isa berkata, ada yang berkata alangkah baunya, alangkah jijiknya, alangkah kotornya, alangkah busuknya bangkai anjing, udah busuk. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam? Ya, Nabi Isa mengucapkan alangkah putihnya tulangnya. Yang dilihat bukan kekurangannya, tapi kelebihannya. Ya, orang yang hatinya bersih nggak melihat kekurangan, yang dilihat adalah kelebihannya. Orang hatinya kotor, yang dilihat selalu kekurangannya. Seindah apapun, sebagus apapun, yang dilihat kekurangannya, tandanya orang itu hatinya kotor. Ya, wala ayyaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak pernah mencela apapun. Wala maddahan, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka terlalu memuji. Kadang ada orang memuji tapi terlalu, ya, setinggi langit memujinya. Oh, luar biasa, ini makanan dari surga ya. Yang masak malaikat misalnya, ya. Oh, ini seperti bidadari, ya. Terlalu memuji, nggak disukai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terlalu, ya, wala sahaban fil aswaq, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga kehormatannya, nggak suka berteriak-teriak di pasar misalnya. Teriak-teriak, ya. Ini menjaga kehormatan, punya sifat malu, rasa malu. Al-haya'u minal iman. Dalam hadis, malu itu sebagian daripada iman. Apa maknanya malu? Malu di sini maknanya apa? Menjaga kehormatannya. Bukan malu mau ngaji, malu itu namanya bukan malu, penakut itu. Ya, mau ibadah malu, misalnya mau pakai siwak malu, itu namanya bukan malu, penakut. Yang namanya malu sebagian daripada iman, malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, menjaga kehormatannya, malu untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dharaba biyadihi ahadan gattun, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya siapapun. La khadiman wala imra'atan, enggak pernah memukul siapapun, baik pelayannya, wanita, istrinya, siapapun Nabi Muhammad enggak pernah memukul. Illa ayyujahida fisabilillah, kecuali ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak pernah beliau memukul. Ya, bahkan Sayyiduna Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, beliau adalah pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim membawa anaknya Anas. Ketika itu Anas bin Malik umur 10 tahun, masih kecil. Ibunya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah anakku ini untuk menjadi pelayanmu, ya, untuk menjadi pembantumu." Ini ibu yang cerdas, yang pintar, tahu bagaimana cara membahagiakan anaknya dunia dan akhirat, tahu bagaimana caranya memuliakan anaknya dunia dan, walaupun kelihatannya jadi pembantu, tapi pembantunya siapa? Pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Anas bin Malik di dalam rumahnya Nabi Muhammad selama 10 tahun dalam keadaan diridhoi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara memuliakan anak dunia dan akhirat. Jadi jangan sekedar menyekolahkan anaknya, membuat pintar, tapi nggak dididik agamanya, ya, percuma. Ya, walaupun di dunianya sukses, tapi di akhiratnya celaka. Ketika orang tua meninggal,
nggak membutuhkan, tidak memerlukan kepintaran anaknya, nggak, tidak membutuhkan harta anaknya, tidak membutuhkan jabatan anaknya, tidak. Yang dibutuhkan doanya anak yang soleh, ya. Orang tua meninggal baru sadar harta anak, jabatan, semua enggak, semuanya tidak lagi dibutuhkan. Doanya anak yang soleh itu yang dibutuhkan oleh orang tuanya, ya. Pernah ibunya Anas bin Malik minta doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, doakan anakku ini." Ya, Anas bin Malik pembantumu, didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa tawil umrahu wa ighfir dzambahu wa adkhilhul jannah." Didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, panjangkan umurnya, ampuni dosa-dosanya, masukkan ke dalam surga." Itu akhir hayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Aku ini dahulu didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas permintaan ibuku. Yang pertama, perbanyaklah hartanya." Kata Anas bin Malik, "Aku ini sahabat yang paling kaya, termasuk sahabat yang paling, biasanya korma itu panennya setahun sekali. Kormaku panennya setahun 2 kali. Nggak ada korma panen setahun 2 kali, ya. Tapi kormaku panen setahun 2 kali. Jadi sahabat termasuk sahabat yang paling kaya karena doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu yang kedua, wa aktsir waladahu, perbanyaklah anaknya. Didoakan oleh Nabi Muhammad perbanyak anaknya. Anas bin Malik berkata, "Aku ini memiliki anak laki-laki 120. Anak laki-lakinya 120, belum lagi perempuannya, apalagi cucunya, ya. Ngapalin namanya gimana itu, ya. Ya, doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa tawil, yang ketiga, panjangkan umurnya. Kata Anas bin Malik, "Aku ini hidup sampai bosan hidup." Sampai bosan hidup, ya. Diriwayatkan umurnya 120 tahun, bahkan ada riwayat lebih sampai 150 tahun lebih. Nah, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku sekarang mengharap doa yang keempat dan yang kelima, agar dosaku diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, mulia, bahagia dunia dan akhirat." Mengapa? Karena dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Anas bin Malik, ya, kembali lagi, beliau berkata, "Aku ini 10 tahun menjadi khodim, pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak pernah Nabi Muhammad marah kepadaku. Atau misalnya Nabi Muhammad menyuruh saya sesuatu, aku tidak melakukannya, Nabi Muhammad bahkan tidak bertanya, kenapa kamu tidak lakukan? Ya, atau kenapa misalnya saya dilarang melakukan sesuatu, saya lakukan, kenapa kamu lakukan? Gak pernah ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat, ketika Sayyidina Anas bin Malik disuruh sesuatu oleh Nabi Muhammad, beliau Anas bin Malik tidak melakukan, ada sahabat yang menegur, "Kok kamu gak lakukan?" Kata Nabi Muhammad, "Biarkan, diamkan, jangan. Kalau Allah takdirkan pasti akan terjadi, akan laku. Semuanya takdirnya Allah subhanahu." Ini bagaimana akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ngamuk-ngamuk, ya. Pelayannya, pembantunya nggak melakukan, ngamuk marah-marah, ya. Tidak seperti itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yujazi sayyi'ata bi sayyi'ati, beliau Nabi Muhammad nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan, ya. Walakin ya'fu wa yasfa, namun beliau memaafkan, mengampuni orang yang berbuat salah, ya. Jangan, dalam hadis, la takunu imma'ah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu ini menjadi orang yang sama seperti orang lain. Ada orang yang berkata, kalau orang berbuat baik kepada saya juga bisa berbuat lebih baik, ya. Orang jahat sama saya bisa lebih jahat. Wah, ini bukan akhlaknya Nabi Muhammad, ya.
Ya, ini akhlaknya setan seperti itu ya. Naudzubillah min dalik ya. Wa kana daimal bisri, dan Nabi Muhammad selalu tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, menunjukkan wajah yang berseri-seri. Ya, dalam hadis la tahgiranna minal ma'rufi syai'an walau bi antalka akhaka biwajhin talik. Jangan kamu merendahkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun dengan cara menunjukkan wajah yang ceria jika bertemu dengan saudaramu. Itu perbuatan baik, jangan direndahkan. Di dalamnya bisa jadi ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu orang lain jangan menunjukkan wajah cemberut. Ya, udah jelek cemberut tambah jelek. Ya, beliau Nabi Muhammad selalu tersenyum ceria jika bertemu dengan orang lain. Sahlul khuluqi layyinul jani, beliau sifatnya lembut, lunak kepada orang lain, nggak keras, nggak kasar, omongannya nggak kasar. Mutawasilal ahzan, namun Nabi Muhammad selalu dalam keadaan sedih. Sedihnya itu karena apa? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedihnya bukan gara-gara dunia, ya nggak ada duit, banyak hutang dan lain sebagainya. Sedihnya karena takut karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling takut kepada Allah. Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku orang yang paling takut kepada Allah. Mengapa? Karena beliau yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semakin mengenal Allah semakin takut kepada Allah. Kalau nggak kenal kepada Allah nggak takut. Itu namanya ma'rifah. Ma'rifah itu kenal kepada Allah. Orang kenal kepada Allah pasti takut kepada. Jadi ukuran kenalnya kita kepada Allah sesuai dengan ukuran takutnya kita kepada Allah Subhanahu. Orang ngaku ma'rifat, kenal kepada Allah, nggak takut kepada Allah, bohong, nggak kenal Allah Subhanahu. Yang paling kenal kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya beliau yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa bifadhin wala ghalid. Nabi Muhammad sifatnya nggak keras, nggak kasar. Walau fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dengan rahmatnya Allah engkau wahai Nabi Muhammad bisa bersifat lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau wahai Nabi Muhammad kasar, keras, mereka akan menjauh darimu. Jadi Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam kalau kasar, keras akan dijauhi, apalagi kita. Ya, jadi selalu bersikap lembut, lunak ya. Wa kana aktsaran nasi tawadhu'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tawadhu, merendah. Tidak suka merendahkan orang lain ya, namun selalu mengangkat orang lain, sahabatnya. Karena yang namanya orang sombong itu yang merendahkan orang lain. Nabi Muhammad gak pernah, bahkan beliau selalu merendah. Bagaimana? Yakhsifun na'li, diantaranya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka menjahit sendalnya. Menjahit sendiri beliau. Wa yarga'u thawb, menambal pakaiannya. Ada yang berlubang, ditambal sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahlibu syah, memerah susu kambing sendiri. Wa ya'gilul ba'ir, mengikat ontanya sendiri. Wa yakhdumu fi mihnati ahlihi, membantu pekerjaan keluarganya. Nyapu, cuci piring, cuci pakaian, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ada orang bilang, oh saya juga nyapu di rumah. Nggak sama tawadhu'nya kita dengan tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya kalau seandainya malaikat nyapu rumahnya Nabi Muhammad masih pantas. Karena Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat ya, tapi enggak, beliau lakukan sendiri. Karena tawadhu'nya Nabi kita Nabi Muhammad. Wa yujibu da'watil hurri wal abdi, selalu memenuhi undangan baik itu orang merdeka maupun budak sekalipun. Dulu ada budak, diundang, dipanggil, diundang oleh budak, beliau datang, nggak milih-milih mana yang kaya,
mana yang punya jabatan ya. Enggak, siapapun. Wa ya'udul mardha, beliau selalu menjenguk orang sakit. Wa yusyayyi'ul janais, ya, mengantarkan jenazah. Wa kana a'afan nasi, beliau orang yang paling jauh dari perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik. La tamussa yaduhu imra'atan wa la yamliku rikaha ismatan nikahiha aw takunu mahram. Beliau tidak pernah menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Wa kana asyaddahum hayaan, beliau adalah orangnya yang paling pemalu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwadahum sadra, yang paling lapang dadanya, pemaaf. Wa asja'ahum galba, orangnya yang paling berani hatinya. Wa asdaqahum lahjah. Wa aliyanahum ariqah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Walamma nazala, ya, qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ya, Allah berfirman, jadilah pemaaf dan suruhlah, berbuatlah yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, jadilah pemaaf, berbuatlah yang baik, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ini maknanya apa? Apa maknanya? Allah berfirman, jadilah pemaaf, berbuatlah yang baik, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maksudnya apa? Ya, lalu dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam atas wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'muruka antasila man qata'aka. Allah memerintahkan kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi. Jadi yang namanya akhlak yang mulia, menyambung silaturahmi kepada orang yang mutus silaturahmi. Kalau kita nyambung silaturahmi kepada orang yang juga nyambung silaturahmi, ya itu biasa, ya kan? Bukan akhlak mulia. Istilahnya baik, tapi ya biasa, wajar. Yang namanya akhlak yang baik, yang mulia, berusaha menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi. Keluarga mutus silaturahmi, berusaha kita nyambung, berbuat baik. Tetangga, sahabat, orang memutus silaturahmi, kita berusaha untuk menyambung silaturahmi, berbuat baik dan lain sebagainya. Itu baru akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad. Wa tu'tiya man haramaka, dan Allah perintahkan engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberi orang yang tidak mau membantumu. Membantu orang yang tidak mau membantu kita. Itu baru namanya akhlak yang mulia. Kalau kita bantu orang yang juga bantu kita, ya itu biasa, ya kan? Nah, tapi yang namanya akhlak yang mulia, kita membantu orang yang tidak mau membantu kita, baru itu akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad. Emang susah sih, harus melawan hawa nafsu, makanya pahalanya, fadilahnya sangat besar. Ya, misalnya kita minta bantuan, kita diusir misalnya. Suatu saat orang itu minta kepada kita, sikap kita gimana kira-kira? Kasih pelajaran biar tahu rasanya, ya. Bagaimana? Ini pelajaran, ya, biar tahu, ya, kasih pelajaran. Ini bisikan setan seperti ini. Ya. Nah, akhlak yang mulia, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak seperti itu. Nggak peduli saya membantu, mau itu orang baik kepada saya atau tidak, mau membantu saya atau tidak, mau senang dengan saya atau benci dengan saya membantu hanya mengharapkan pahala, balasan dari Allah Subhanahu. Itu baru namanya orang ikhlas, ya. Akhlak yang mulia, akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'fuwa amman zalamaka, dan kamu memaafkan orang yang berbuat zalim, salah kepadamu. Memaafkan, walaupun orang itu nggak minta maaf, tapi memaafkan, ya, siapapun, itu baru namanya akhlak yang mulia. Ya, akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, ini dalam hadis, ya, Thalathun man kunna fiha faqad jam'a makarimal akhlak. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 sifat. Barang siapa yang memiliki 3 sifat ini, maka telah
mengumpulkan seluruh akhlak yang mulia, memiliki seluruh akhlak yang mulia. 3 sifat ini yang tadi, ya, menyambung silaturahmi kepada orang yang mutus silaturahmi, membantu orang yang tidak mau membantu kita. Yang ketiga, memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita, walaupun tidak minta maaf sekalipun. Itu berarti telah memiliki seluruh akhlak yang mulia, sehingga kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini baru sedikit bagaimana ringkasan akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi bagaimana akhlaknya beliau dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dengan musuhnya sekalipun, ya, luar biasa. Jadi semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita memiliki akhlak yang mulia. Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Biasanya Ibu bisa. Oh, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya hanya ingin bertanya kepada Habib sesuai dengan yang tadi 3 hak yang kita miliki, sudah sifat yang mulia. Di antaranya orang zalim juga. Bagaimana cara memberikan pengarahan kepada keluarga jika salah seorang keluarga ada yang dizolimi? Saya sudah sampaikan pada adik-adik, udah serahkan saja sama Allah. Kita manusia tidak berhak menghukum seorang. Silahkan hukumnya kita serahkan kepada Allah. Ada saja ada yang apa ya, yang harus kita harus balas, kita harus naik, harus segala macam. Nah, itu harus bagaimana lagi caranya Habib untuk memberikan penjelasan kepada keluarga untuk menerima bukan menerima dizolimi ya. Bisa memaafkan orang yang menzolimi keluarga. Nah, mohon pencerahannya dari Habib, apa yang harus saya lakukan saat saya lagi kepada adik-adik saya dalam hal dizolimi oleh orang lain, bagaimana sikap kita. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana caranya memberi arahan, ya, agar orang menerima, ya, memaafkan jika dizalimi oleh orang lain. Yang pertama, kita berusaha menasihati dan kita ungkapkan fadilah-fadilahnya orang yang pemaaf, orang yang menerima, ya, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis, man da'a ala man zalamahu faqad intasafa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan yang buruk saja kepada orang yang berbuat zalim kepadanya, itu dianggap impas. Ada orang berbuat zalim kepada kita, jangankan kita balas, ya, kita doakan yang buruk saja dianggap impas oleh Allah. Sudah istilahnya tidak mendapatkan fadilahnya lagi dari Allah Subhanahu, baru mendoakan, ya. Jadi istilahnya ketika kita ingin memberikan, ya, arahan, ya, kita kasih nasihat, kita kasih tahu fadilah-fadilah orang yang pemaaf akan mendapatkan untung dari Allah Subhanahu. Istilahnya kalau orang membalas kesalahan orang lain, kezaliman orang lain, itu dianggap balik modal. Dianggap balik modal. Tapi kalau pemaaf, memaafkan, dianggap mendapatkan untung. Ya, lebih baik mana, balik modal atau untung? Kalau untung pasti balik modal juga, dapat keuntungan, ya. Jadi kita kasih tahu apa saja fadilahnya. Setelah itu kita nggak bisa memaksakan. Yang namanya hati nggak bisa kita paksakan, ya.
tugas kita, bahkan tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Dalam Al-Qur'an, tugasmu wahai Nabi Muhammad adalah menyampaikan. Masalah hidayah nggak bisa kita paksakan, itu dari Allah Subhanahu. Yang penting kita kasih tahu ya fadilahnya dan lain sebagainya, kita nasihati. Setelah itu gak bisa kita memaksakan. Bagaimana langkah kita selanjutnya? Dengan berdoa, memohon kepada Allah agar semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu. Karena siapapun kalau Allah tidak beri hidayah, kita kasih tahu sampai ya kering mulut kita ya gak bisa ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan kepada orang-orang kafir yang tidak diberi hidayah oleh Allah, gak bisa dapat hidayah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langkah akhirnya adalah dengan berdoa memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya. Sudah tidak ada? Ada abang enggak mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan tadi ulasan yang banyak dari Habib, ini saya dapat pesan berani dari Bu Isbah. Kira-kira begini Habib. Ini sifatnya itu mungkin individu ya. Yang mungkinlah misalnya kita contohkan sebagai orang tua dengan anak. Nah di sini terjadi ya, ini saya juga pernah dengar ini bahwa seorang anak itu dia benar-benar tidak bisa memaafkan orang tuanya. Jadi terjadilah putus silaturahmi antara orang tua dengan anak. Nah kemudian ya ini dicoba dengan berbagai cara. Orang tua pun tidak mau mengalah, anak pun tidak mau mengalah, sehingga ini terjadi putus silaturahmi antara anak dengan orang tua. Jadi ini bagaimana solusinya Habib? Nah ini juga berdampak juga kepada orang tuanya, di mana orang tuanya itu ya merasa ya selalu sakit-sakitan dan lain sebagainya gitu Habib. Itu yang pertama. Yang kedua, ini apa yang sudah dijelaskan oleh Habib tadi, ini kita tidak bisa memungkiri ya. Mungkin hal-hal ini banyak yang sudah kita lakukan juga. Mungkin karena tidak tahuan kita dan lain sebagainya, kita sudah banyak melanggar sifat-sifat dari Rasulullah ini. Jadi ini bagaimana solusinya Habib? Jadi mungkin maksud saya begini, bukannya kita ini ya mungkin ketidaktahuan kita. Misalnya seperti contoh yang baik tadi, contoh-contoh yang ringan aja lah Habib. Misalnya seperti tadi hal-hal yang sunnah dan lain sebagainya itu. Ya udahlah nanti aja itu sunnah dan sebagainya. Ini bagaimana nih solusinya kalau terjadi hal seperti ini? Makasih. Iya. Yang pertama masalah orang tua dan anak ya, yang nggak jauh seperti pertanyaan yang sebelumnya ya. Kita kasih nasihat, kalau nggak bisa lewat orang lain, seorang ustadz atau ustadzah misalnya menyampaikan nasihat bahayanya memutus silaturahmi, apalagi antara orang tua dan anak ya. Jadi seorang anak wajib ya untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Orang tua pun harus berbuat baik kepada anak. Ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi orang tua bantu anaknya untuk bisa berbakti kepada orang tua. Itu didoakan agar dirahmati oleh Allah. Didoakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi anak yang durhaka kepada orang tua,
Di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Dan Allah telah menetapkan bahwa jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Jadi Allah sejajarkan antara perintah untuk menyembah Allah dan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Sejajarkan oleh Allah, maknanya besarnya, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Ya, bahkan pernah ditanya Nabi Muhammad SAW oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kedudukan orang tuaku? Sampai di mana kedudukan orang tuaku? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, orang tuamu itu sorgamu atau nerakamu. Orang tuamu itu adalah sorgamu atau nerakamu. Maknanya jika kamu bakti kepada orang tua pasti masuk ke dalam sorga. Kalau kamu durhaka kepada orang tua pasti akan masuk ke dalam, itu pasti, ya. Jadi sorgamu atau nerakamu, bagaimana sikapmu kepada orang tua. Dalam hadis, banyak hadisnya, orang yang seorang anak yang diridhoi oleh Allah, seorang anak yang diridhoi oleh Allah karena ibadahnya rajin, ibadah bertakwa, tapi orang tuanya murka, Allah berubah menjadi murka. Sebaliknya, seorang anak yang dimurka oleh Allah, anak yang dimurka oleh Allah, tapi orang tuanya ridho karena bakti kepada orang tua, Allah berubah menjadi ridho. Itu maknanya, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang, tergantung, ya. Jadi istilahnya sangat berbahaya sekali. Bahkan oleh Allah dijadikan sebagai hukum alam. Apa itu hukum alam? Kalau kita makan, kita pasti kenyang. Yang mengenyangkan siapa? Allah. Itu Allah jadikan hukum alam. Siapapun yang makan, Allah kenyangkan. Mau orang kafir sekalipun makan, Allah kenyangkan. Mau iblis sekalipun makan, ya kan Allah dikenyangkan oleh Allah. Itu namanya hukum alam. Orang yang berbakti kepada orang tua, orang kafir sekalipun bakti kepada orang tua, Allah senangkan hidupnya di dunia. Tapi di akhiratnya karena kafir, ya masuk ke dalam neraka, ya. Tapi di hukum alam di dunia, siapapun yang bakti kepada orang tua, orang kafir sekalipun, Allah senangkan hidupnya di dunia. Itu dijadikan oleh Allah sebagai hukum alam, ya. Orang yang durhaka kepada orang tua, Allah sengsarakan hidupnya di dunia, walaupun orang beriman sekalipun. Gak ada yang hidupnya senang orang yang durhaka kepada orang tua. Sampai-sampai para ulama menjelaskan kesempurnaannya Islam seseorang, diantaranya orang tuanya meninggal ketika kecil. Itu sempurna Islamnya orang. Karena apa? Nggak mungkin durhaka sama orang tua, ya. Tapi kita nggak mau seperti itu. Ini istilah saja. Jadi kita nasihati, kita kasih tahu, selebihnya yaitu hidayah dari Allah Subhanahu. Ya, kita doakan, ya, semoga mendapatkan hidayah, ya. Yang kedua, masalah kita nggak tahu, misalnya masalah tadi sunnah yang merendahkan sunnah. Kalau niatnya merendahkan, menghina, itu baru hukumnya murtad. Tapi kalau niatnya nggak merendahkan, tidak menghina, ya nggak sampai murtad, nggak kafir. Jadi merendahkan, menghina ajarannya Allah, sunnahnya Nabi Muhammad SAW, niatnya merendahkan, menghina, itu baru hukumnya murtad, ya, seperti itu. Masih ada itu satu lagi, badal. Ini tapi di luar dari materi ya, tadi kemarin kan Al-Quran yang butut. Sekarang kalau mau kenal, kan itu salah satu alat ibadah ya. Itu kan sudah butut, ramping, udah banyak, masih banyak setia. Sebaiknya dibagaimanakan gitu kan? Udah rusak. Kalau masih layak pakai mungkin bisa disedekahkan, ya. Kalau nggak layak pakai ya boleh Bu, dibuang, nggak apa-apa, masa mau kena. Yang nggak boleh itu yang ada nama Allah, nama Nabi Muhammad, itu baru yang nggak boleh dibuang, dibakar, ya, maksimalnya. Enggak. Ya.
menyampaikan bahwa tidak mudah kita harus memaafkan orang yang sudah mendorong kita harus menyambung silaturahmi kepada orang yang sudah mendorong, dan kita harus membantu orang yang tidak pernah membantu kita. Sebagai manusia biasa tentu itu bukan hal yang mudah ya, sangat sulit. Terutama memaafkan. Saya pernah ada masalah, katanya orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan orang lain dengan sebersih-bersihnya maaf. Artinya kita manusia biasa untuk mencapai level itu perlu proses lagi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kiat atau tips atau motivasi supaya kita itu mungkin sekarang di level yang ini, tapi mungkin ada motivasi yang bisa menyebabkan kita berproses untuk ke level yang lebih tinggi, sehingga memaafkan, benar-benar memaafkan, terus menyambung silaturahmi, benar-benar ikhlas menyambung silaturahmi, terus membantu orang ikhlas walaupun orang itu pernah tidak membantu. Itu gimana cara motivasinya? Kan kita manusia biasa ya. Pasti ada apa di level tertentu yang kita pengen dinaikkan lagi levelnya kayak lebih baik. Itu kira-kira motivasi atau tipsnya seperti apa? Iya, bagaimana caranya agar kita memiliki sifat tadi yang mulia, akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad. Memang susah, makanya fadilahnya sangat besar ya. Karena benar-benar harus melawan hawa nafsu ya, apalagi masalah memaafkan ya, orang yang mengusir kita, nggak mau membantu dan lain sebagainya. Ya, kita yang penting adalah kita berusaha. Ya, kita berusaha untuk melawan hawa nafsu, mengamalkan akhlak-akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita mendoakan orang itu. Kita paksa. Kita benci sama satu orang nih. Kita benci sama satu orang. Bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan orang itu? Agar hilang bencinya kita sama. Kita paksa untuk mendoakan orang itu. Ya. Kita benci sama satu orang, kita paksain. Namanya kalau hati susah memang dipaksain, tapi kalau ucapan bisa kita paksakan. Ya Allah, berilah rezeki yang banyak kepada orang itu. Waduh, ini sama orang yang kita benci, kita paksa, kita lawan. Ya Allah, berilah hidayah, berilah kemuliaan, berilah selamatkan dan lain sebagainya. Ya, dipaksain, didoakan, ya, maka akan hilang kebencian dari hati kita. Bahkan kalau diteruskan selalu mendoakan orang lain, bahkan kepada orang yang kita benci sekalipun, kita bisa menjadi cinta kepada orang itu. Itu baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu. Ya, makanya dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna imanmu kepada Allah sampai mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Baru itu orang sempurna imannya kepada. Caranya bagaimana? Dengan mendoakan. Ya, doakan khususnya orang-orang yang kita benci. Makanya sering-sering mendoakan orang lain. Orang yang suka mendoakan orang lain, doanya dibalas oleh para malaikat. Ya, semoga kamu mendapatkan yang sama. Ya. Khususnya kita mendoakan orang yang kita benci. Ya, kita paksain. Ya. Agar apa? Hilang kebencian, kita bisa memaafkan, bahkan kita bisa menjadi cinta kepada siapapun. Baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat setan murka, marah. Berusaha kita mendoakan orang yang kita benci, oh setan benci. Apapun yang dibenci oleh setan dicinta oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau kita ikuti, kita benci, marah, itu disukai oleh setan. Setan suka, Allah benci. Ya, naudzubillah min dzalik ya, seperti itu. Saya tidak tutup ya Bu. Sudah siang. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua ilmu. Terus kita bisa mencontoh akhlak dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan guru kita Habibana. Amin. Udah tutup ya Bu ya. Jangan pulang dulu ya Bu ya. Mau dibagi undangannya. Sudah tahu bahwa Bapak ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin وأخرج
بهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.